Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kasadeananya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini kita diberi kenikmatan yang sangat luar biasa. Apakah itu? Kenikmatan sehat. Karena kenikmatan sehat adalah rezeki yang sangat luar biasa. Ya, rezeki yang sangat besar. Maka dari itu ya, kalian yang lagi sedih hari ini sok bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya diberi kesehatan. Hari ini saya diberi kebahagiaan dengan sehat ya Allah. Ini adalah rezeki utama. Jadi kalian yang lagi bersedih, yang lagi banyak masalah, yang lagi banyak kesakitan, selalu bahagia ya dengan bersyukur. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saya sehat ya. Karena sehat adalah rezeki yang tidak bisa tergantikan. Kalian sehat, ini adalah rezeki yang paling besar. Maka dari itu sadarlah bahwa kenikmatan yang nomor satu adalah sehat. Jadi buatlah kebahagiaan hari ini. Kita akan terus bahagia dan bersyukur. Kebahagiaan nomor satu adalah rezeki utama, yaitu sehat. Ya, selamat pagi kepada semuanya komunitas Gboy-nya. Sing sarehat sadayana. Bantu tetap layar ya. Sok silakan bergabung. Karena hari ini Su akan membahas tentang cara menghilangkan masalah di dalam pikiran dan membentengi agar masalah ini tidak hadir di dalam pikiran ya. Jadi masalah itu kita hempaskan, jangan izinkan masuk ke dalam pikiran kalian. Contoh, ada orang yang menghina kalian. Contoh, ada orang yang ngomongin kalian. Cara untuk menyikapinya adalah dengan tidak menanggapi. Ketika kalian menanggapi masalah, berarti kalian mengizinkan masalah ini hadir di dalam pikiran yang akan membuat hatimu sakit ya. Jadi caranya gimana? Dengan tidak menanggapi. Pokoknya membuat di hati ini agar masalah yang datang kepada kalian terasa biasa saja ya. Karena yang menjadi besar adalah pikiran kalian ya. Maka dari itu buatlah pikiran ini selalu tenang dan damai. Ketika ada masalah datang kepada kalian, janganlah ditanggapi ya. Karena kalau ditanggapi itu menghubungkan suatu energi kesakitan ya. Jadi ketika kalian menanggapi itu menghubungkan energi kesakitan ini hadir dan diam di dalam pikiran. Maka dari itu kalau ada masalah kepada kita datang, tekudulah di pikiran. Tekudulah diperbesar. Udah biarkan saja. Biarkan lewat ya. Hanya lewat sepintas. Tapi kita tidak memikirkan. Apalagi menanggapi. Kalau menanggapi berarti kita akan meladeni. Kayak tungtungna jadi silly omongkeun ya. Silly omongkeun kena. Pasti seperti itu. Jadi gak akan mau aya tungtungna ya. Makanya dari itu ketika ada suatu kesakitan datang, janganlah ditanggapi. Supaya apa? Supaya pikiran kalian damai. Oke, bantu tetap layar. Kita akan sapa menyapa di sini ada Teh Ani. Teh Ani sehat? Ya, ada Depi. Nah Depi ya, kalau Depi ada orang yang menghina atau menyakiti, udah jangan didengar. Cukup biarkan saja ya. Ketika kalian menanggapi, kalian akan membesarkan masalah di dalam pikiran. Karena kalian menanggapi. Jadi menanggapi adalah menghubungkan. Jadi menanggapi adalah menghubungkan suatu energi. Bisa itu energi sakit, bisa itu energi kebaikan. Jadi dilihat dari apa yang kita tanggapinya. Jadi kalau kita menanggapi masalah, energi masalah akan hadir, akan menjadi besar ya. Makanya janganlah kalian menghubungkan energi ini. Jadi energi ini cukup lewat saja. Jadi nggak perlu dipikirin. Jadi lewat udah biarkan ya. Jadi kalian yang lagi ada rasa sakit dari orang lain, udah jangan diperbesar dan jangan diingat-ingat.
Yang jadi masalah itu ketika kalian mengingat-ingat masalahnya. Ada orang datang ngarudetkeun, ada jelema ngarudetkeun pisan. Tapi ketika kalian menanggapi ini si rudet, jadi tungtungna orang jadi amek, jadi emosi, jadi marah, hayang nyarekan. Tungtungna jadilah masalah besar karena kalian menanggapi. Tapi ketika kalian tidak menanggapi si rudet, dibiarkan saja, ntar akan hilang dengan sendirinya ya. Jadi emang masalah itu, cara menghadapi masalah pertama adalah melepaskan. Jadi melepaskan itu tidak perlu ditanggapi. Mami Nung, halo Mami Nung. Iya, jadi mun urang aya anu nganyerikeun hate ti batur ngarudetkeun tos lah teu kudu dipikiran. Jadi pikiran kalian itu sayang kalau terus memikirkan kesakitan. Jadi pikiran kalian itu harus memikirkan keindahan, kebaikan ya. Kebahagiaan, pikirkan mah kebahagiaan. Jadi jangan memikirkan kesakitan. Orang datang ngarudetkeun di pikiran, jangan, udah biarkan. Ada orang yang menghina ngomongin kita di belakang, udah biarkan, jangan di pikiran. Kudu dipikirkan. Biarkan saja lewat selintas di dalam pikiran kita dan kita akan tafakur dan berpikir, oh iya jelema ngarudetkeun urang, naon sih. Nah, jadi naon sih kudu dipikiran, biarkan saja. Ketika kalian bisa ilmu ini, kalian sukses. Kalian adalah orang-orang yang sukses batinnya ya. Ketika kalian bisa mempunyai ilmu ini. Jadi suhu itu gitu, dari dulu seperti ini. Makanya semua orangnya bahagia. Orang itu tidak luput diomongin. Reksa hade-hadena orang tetap nungewa mah ngomongkeun ya. Kalian punya perlakuan yang keren, yang baik. Tapi tetap kepada orang yang gak suka mah tetap diomongin ya. Nah ini namanya kehidupan. Kalian juga harus bijaksana. Ketika kalian diomongin, biarkan. Tuh kudu jadi ambek, tuh kudu jadi marah. Ini kehidupan, hal yang biasa. Diomongin oleh orang lain, keun baik ya. Ketika kalian menanggapi rasa sakit ini, kayak orang jadi membenci, jadi sarwana ya. Karena kalian menanggapi. Tapi ketika kalian tidak menanggapi si orang ini, dibiarkan saja, ntar akan hilang dengan sendirinya. Buah buruk itu akan jatuh dengan sendirinya, Kade. Tuh kudu dibaledogan ya. Buah buruk memurag langsung hancur ya. Maka dari itu bijaksanalah kalian, hati dan pikiran sing bijaksana ya. Jadi apapun masalah yang hadir di dalam diri ini, yang datang ke dalam diri ini, jangan izinkan diam di pikiranmu. Hilangkan, hempaskan. Ameh naon? Ameh urangna bahagia ya. Oke, silakan yang mau bertanya boleh. Sok silakan yang bertanya tentang masalah, cara menghilangkan masalah di dalam pikiran ya. Jadi masalah itu harus dihilangkan, jangan dipikirkan ya. Jeung naon sih aya masalah-masalah segala, jeung naon sih memusuhannya, naon sih itu hal yang sia-sia memusuhan teh. Kenapa bisa jadi bermusuhan? Karena ego, hati, sombong. So, dua nana ego mua benar. Tapi yang satu mengalah, insya Allah jadi baik. Tapi dua nana ego, tungtungna jadi pasnya jadi rame. Padahal naon sih anu diperebutkan ya? Tidak ada yang diperebutkan. Mungkin itu masalah teh masalah warisan ya. Para saya adi jeung lanceuk. Tapi kan tungtungna aya hasil gitu. Tapi iya pasnya naon sih masalah ego, masalah nyeri hati tersinggung, udahlah ya. Tekudulah kita terus membesarkan masalah-masalah kecil jadi gede. Itu karena hati kalian yang embung eleh, hati kalian yang rudet, yang ego, yang sombong. Jadi masalah ini jadi gede. Padahal kalau hati kalian baik, rendah hati, ya legowo, memaklumi keadaan ya, dan memaafkan, insya Allah masalah besar juga akan hilang. Masalah besar akan hilang dengan sendirinya kalau kalian punya hati yang baik. Tapi kalau kalian egona tinggi, embung eleh, sombong, masalah kecil bisa jadi gede, ngarembet kemana-mana ya. Karena kenapa? Hati kalian mata dari itu. Sok silakan kalian sekarang belajar menanggapi hati. Sok sakirana mun iya jadi masalah gede bakal pirubuteun, udah tutup, lupakan, jangan dibahas, biarkan pergi dengan sendirinya. Jadi janganlah
disimpan masalah di dalam hati dan pikiran, piceun lupakan ya. Sok bisa, harus bisa. Jadi orang-orang yang sia-sia adalah orang-orang yang menanggapi kesakitan, yang menanggapi kebencian. Ini adalah orang-orang yang sia-sia. Jadi meladeni kesakitan dengan kesakitan, kebencian dengan kebencian. Ini adalah orang yang sia-sia. Lebar, pahala kalian dipiceunan ya demi kejoliman dengan orang lain. Mata tak naon sih ya. Menghadapi orang yang sakit itu adalah orang-orang yang bodoh. Urang sarua bodona. Nyo eta mah jelema gering. Nyo eta mah jelemana pi omongeun. Kenapa pi omongeun? Karena mereka itu menderita. Orang yang sakit, orang yang menderita, makanya mereka mencari masalah kepada kita. Matakna urang ulah bodoh. Orang-orang yang sakit adalah orang-orang yang mencari masalah. Jadi kalau ada orang seperti itu, udah jangan diladeni. Ulah ditanggapi, ulah diladeni. Kalau bisa baikin ya. Kalau nggak bisa dibaikin, kita menghindar. Udah simpel sebenarnya kehidupan. Yang tidak simpel adalah hati kalian, hati dan pikiran kalian yang selalu memperbesarkan masalah. Karena apa? Ada ego aya di urang nu embung eleh, nu sombong. Maka dari itu hilangkan ya. Bismillah. Komunitas senam gebo sadayana sing saroleh sing balajeun ya. Jadi janganlah selalu ditanggapi kalau ada masalah, biarkan lewat saja ya. Antepkeun ya. Jadi kalian pengen hidup selamat, sok hilangkan rasa egonya. Kalian pengen hidup bahagia, udah kalau ada masalah jangan selalu dipikirkan, biarkan lewat saja. Ngapain mikirin batur? Lebar, mikiran batur melebar. Hal yang sia-sia ya, kita mikirin orang lain yang jolim. Itu ada hal yang sia-sia, makanya kata Nabi ketika ada orang yang tidak menyukai kalian, udah biarkan saja ya. Tekudu kalian menghamburkan energi kalian dengan menanggapi orang-orang yang seperti itu. Ngapain juga ya. Justru kalian itu sekarang alhamdulillah bergaul dengan orang-orang yang baik. Maka dari itu bergaullah dengan orang-orang yang baik. Karena orang-orang baik itu tidak akan mencelakakan kita. Tapi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang bodoh, yang selalu bermasalah, yang selalu membuat ulah, itu adalah hal yang akan mudorot ya. Maka dari itu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Lihat lingkungannya, lihat karakter orangnya ya. Ini adalah penyelamat. Jadi ketika kalian bergaul dengan orang yang soleh, mereka akan ada berkah, ada kebaikan, ada energi positif ya. Maka dari itu sok bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena orang baik adalah keberkahan. Alhamdulillahnya tausiah hari ini semoga bermanfaat buat kalian semua. Jadi cara untuk membentengi ya dari masalah, untuk keselamatan diri kita adalah dengan cara tidak menanggapi masalah. Biarkan saja. Ketika masalah datang lewat, cukup biarkan. Jangan dipikirin, jangan ditanggapi. Ada orang yang mencari gara-gara kepada kita, menghina kita dan lain-lain, udah biarkan saja. Buah buruk itu akan jatuh dengan sendirinya. Buah buruk itu akan hancur dengan sendirinya. Tekudu di baledogan ya. Antepkeun ya. Oke, sok jaga hati kalian dan pikiran kalian sing saroleh sadayana, sing balageurnya. Bila kalian sakit hati tos ka Allah muntang ya, la haula wala quwata illa billah. Karena apapun yang terjadi adalah kehendak Allah dan Allah adalah sang penolong terbaik ya. Jadi ka Allah yang muntang. Rasa sakit ini ka Allah keun bikeun deui, biar Allah yang membalas ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga ibu-ibu senam gebo sadayana sing saroleh sing balageur nya. Semakin soleh semakin baik ya. Sing jembar hate urangna sing legowo ulah sarwana ya. Apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Kita tafakur kepada Allah bahwa kesakitan ini datang dari Allah, maka kita berikan lagi kepada Allah supaya Allah akan memberikan jalan terbaik buat kita ya. Jadi yang namanya kita berurusan dengan makhluk itu tidak ada mau ayat tungtungna ya, tidak akan ada habisnya. Maka dari itu ka Allah yang muntang ya. Ka Allah yang muntang, bersandar kepada Allah ya. Kalian yang lagi sakit hati hari ini dari orang lain udah lupakan ya, maafkan, lupakan ya. Sok sing sarehat panjang umur sadayana, berkah barokah lahir sareng batin ya. Alhamdulillah pokokna mah sing salamet, berkah lahirna,
berkah batinna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.